Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan total jumlah 34 provinsi yang ada di dalamnya. Indonesia juga terkenal memiliki keindahan alam, tradisi, dan budaya. Dan salah satu yang menjadi kebanggaan dari kebudayaan bangsa Indonesia adalah batik. Dan UNESCO telah menetapkan batik sebagai salah satu warisan dunia. Dan pada kesempatan kali ini, kami, para anggota kelompok 1, tugas besar 2, mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Ispawati Asri Dr. MM, Program Studi Advertising dan Marketing Communication, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, ingin mempersembahkan sebuah buletin terkait warisan dunia asal Indonesia yang tak lain adalah batik. Sejarah batik. Batik dalam bahasa Jawa yang berarti rangkaian titik-titik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari bumi pertiwi. Batik juga merupakan identitas bangsa Indonesia karena memiliki filosofi dan arti yang berbeda-beda pada setiap motif yang tergambar. Dan tahukah kamu bahwa batik di Indonesia memiliki motif dan filosofi yang berbeda-beda dari masing-masing daerah yang tersebar, dari Sabang hingga ke Merauke. Dahulu kala, membatik merupakan pekerjaan paling eksklusif bagi kaum Hawa di Indonesia. Sampai ditemukan batik cap yang memungkinkan para Adam untuk terjun ke dalam bidang tersebut. Pada mulanya, batik dibuat di atas bahan berwarna putih yang terbuat dari kapas atau dikenal dengan kain mori. Namun, saat ini proses pembuatan batik semakin berkembang dengan adanya penggunaan kain sutra, poliester, rayon, dan bahan sintetis lainnya. Selanjutnya, motif batik dibuat menggunakan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif yang halus dan kuas besar untuk motif yang sedikit lebih besar agar canting mudah meresap ke dalam serat kain. Kain mori yang telah dilukis tersebut kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dari warna-warna muda. Selanjutnya, proses pencelupan dilakukan kembali untuk memberikan motif lainnya dengan warna-warna yang lebih tua. Tahap akhir, bahan kain tersebut kemudian dicelupkan di dalam bahan kimia guna melarutkan lilin. Kemudian, apa saja sih teknik pembuatan batik? Ada banyak teknik dalam pembuatan batik, mulai dari nyungging, yaitu membuat pola motif batik di atas kertas, nyaplak, yakni memindahkan pola dari kertas ke kain, kemudian ngelowong atau melekatkan malam di kain dengan canting sesuai garis pola. Lalu ada ngiseni, yaitu memberi motif isian atau isen-isen pada motif yang sudah dilekatkan dengan malam. Kemudian nyolet, mewarnai motif bunga atau burung dengan kuas. Ada juga mopok atau menutup bagian yang dicolet dengan malam yang dibarengi dengan tahap nembok atau menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Kemudian ngelir, yakni melakukan proses pewarnaan kain secara menyeluruh. Lalu ada teknik ngelorot atau merupakan proses pembilasan yang dilakukan 2 tahap, yaitu di pertengahan dan akhir dengan cara merendam kain di air mendidih. Kemudian ngerentesi, yakni memberikan titik menggunakan canting berjarum tipis, dan nyumri atau menutup bagian tertentu dengan malam. Dan terakhir ada teknik nyoja, yaitu mencelupkan kain dengan warna coklat atau sogan. Batik di Indonesia memiliki jenis yang beragam. Selain jenis batik yang paling terkenal, yaitu jenis batik Pekalongan, terdapat beberapa di antaranya jenis batik yang mempunyai corak atau motif yang unik dan indah. Seperti batik Papua, batik Kalimantan, batik Sumatera, batik Maluku, batik Nusa Tenggara, batik Cianjur, dan batik Bali.
jenis batik tersebut, ternyata di dalamnya juga memiliki jenis dan motif masing-masing loh. Ada batik Kalimantan, batik Nusa Tenggara, dan batik Bali. Ketiga batik tersebut memiliki filosofi yang sama, yaitu solidaritas yang dituang dalam jenis dan motif yang berbeda-beda. Pada batik Kalimantan, terdapat motif yang cukup populer, yaitu motif kembang munduk. Selanjutnya, pada batik Nusa Tenggara yang diversifikasi produk tekstil dari tradisi tenun seperti motif kuda. Dan selanjutnya, batik Bali yang memiliki motif sekar jagat Bali yang terinspirasi dari sekar jagat di Jawa. Nah, setelah membahas sejarah batik, proses pembuatan hingga jenis-jenisnya, ternyata masih banyak informasi menarik lainnya tentang batik yang perlu kita ketahui. Berikut adalah informasi-informasi tersebut yang patut kita ketahui. Pertama, penetapan Hari Batik Nasional. Sejak 2 Oktober 2009 silam, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Di samping itu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau yang lebih disebut dengan Masterpiece of the Oral and Intelligible Heritage of Humanity. Oleh sebab itu, Indonesia memperingati batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. Informasi kedua, asal kata batik. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa, ambatik. Kata pertama amba yang berarti luas, dan kata kedua amatik yang berarti titik. Sedangkan apabila kedua kata tersebut digabungkan, mengandung arti menulis titik-titik indah di atas kain. Oleh sebab itu, kain batik memiliki nilai seni yang sangat tinggi dan juga cukup menawan. Dan informasi ketiga, batik merupakan penyumbang devisa terbesar loh buat Indonesia. Selain digemari di dalam negeri, batik ternyata diimpor oleh negara-negara mancanegara lainnya. Salah satu negara terbesar yang sering mengimpor batik Indonesia adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Jerman, Jepang, dan juga Korea Selatan. Nah, di tahun 2015 lalu, tercatat total nilai ekspor batik ke mancanegara mencapai angka 2,1 triliun rupiah loh. Besar sekali bukan? Nah, yang keempat, batik merupakan sumber mata pencaharian. Keterampilan membatik bersifat turun-temurun. Wanita-wanita Jawa pada zaman dahulu menggunakan keterampilan membatik sebagai sebuah mata pencaharian. Kelima, Pak Soeharto lah yang kali pertama memperkenalkan batik ke kancah internasional. Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke ranah internasional sejak pertengahan 80-an. Hal ini dilakukan dengan cara menjadikan batik sebagai cindera mata bagi para tamu kenegaraan. Oleh sebab itu, batik semakin dikenal di seluruh dunia lantaran diliput oleh banyak media asing. Jadi, berbanggalah kamu memakai batik ya. Nah, teman-teman, sekarang kita jadi semakin tahu kan tentang batik dan juga sejarah serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita menutup video ini, kami ingin mengucapkan rasa hormat kami kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ispawati Asri Dr. MM dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan buletin dari kelompok kami. Di samping itu, ada beberapa persembahan dari wajah-wajah putri kebanggaan Indonesia dan orang-orang yang bangga terhadap batik juga loh di akhir buletin ini. Stay tune! Makna batik bagi saya merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa. Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang original, yang patut kita banggakan dan juga lestarikan. Kenapa saya suka pakai batik? Karena batik memiliki beragam jenis corak atau motif yang mana di setiap goresannya mengandung cerita dan juga merupakan identitas dari daerah yang ada di Indonesia. Halo, saya Nadia.
Menurut saya, batik adalah bagian dari identitas Indonesia, dan saya senang sekali mengenakan batik karena ketika mengenakan batik saya merasa aura wanita Indonesia benar-benar terpancar, dan saya juga senang bagaimana corak-corak di batik itu banyak sekali, bervariasi dan selalu indah sekali. Dan saya juga suka bagaimana banyak nilai-nilai dan kearifan lokal yang terkandung dalam batik itu sendiri. Menurut saya, batik merupakan sebuah karya anak bangsa yang mengekspresikan keberagaman budaya dan merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang membuat saya suka dengan batik, karena di balik motif yang terlihat abstrak, terdapat kisah dan keindahan yang dimiliki oleh negara tercinta kita, Indonesia. Halo, perkenalkan aku Yosiko Stefani. Hari ini akan bahas sedikit tentang batik. Batik itu memang udah jadi ciri khasnya Indonesia, dan banyak banget orang-orang dari luar negeri terutama itu tahu banget setiap kali kalau mau ke Indonesia atau misalnya temennya baru datang dari Indonesia, mereka tuh excited banget dan happy banget kalau misalnya dikasih batik gitu. Dan batik itu ternyata beragam loh gitu, jadi kayak macem-macem bentuknya, gambarnya gitu, dan unik-unik gitu, karena dari setiap daerah sendiri di Indonesia ternyata tuh mereka punya batiknya masing-masing gitu, dan batiknya itu tuh unik-unik sih kalau menurut aku gitu, dan menarik banget kalau misalnya kita explore, itu banyak banget yang bagus sebenarnya gitu. Today I just want to tell you something about Indonesian fashion. You see it here? I mean, only this shirt is more creative than the whole design industry in Germany. No offense, but I really have to say I just appreciate how colorful Indonesian fashion can be and how creative. And I'm so proud to wear batik, because you don't just wear a shirt, you wear a whole culture. And that makes me so proud to wear batik, because it's the whole creativity, the whole soul of the people you wear here. Ini gak lebay ya, ini cuma jujur, saya bangga banget pakai batik. Kalau semua orang bisa lihat, aku tahu, aku kenal, aku tinggal di Indonesia. And that's why, hey, compared to Germany, what can they wear? Yeah, I'm sorry about my own culture, but they have nothing creative except the Oktoberfest stuff to wear, which is unique, but you cannot wear it daily. And here, this, kamu bisa pakai setiap hari dan bisa setiap hari bangga Indonesia. Oke, jangan lupa semangat dan jangan lupa pakai batik. See you. Atur nuhun. Gadis cantik dari Bulawan, wajahnya ceria dan bercahaya. Pakai batik memang menawan, wujud cinta warisan budaya.